Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita dari serial anime Sokushichi Gaseku Sugita episode kedua. Dan tak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Setelah itu terlihat Yogiri dan Naura telah sampai di kota. Melihat gerbangnya akan ditutup, mereka berdua pun bergegas untuk masuk. Namun saat menemui penjaga gerbang, Naura dibuat terkejut karena dirinya tak mengerti bahasa mereka. Beruntung para penjaga memanggil seseorang yang mengerti dengan bahasa Jepang. Dia bernama Masahiko. Yogiri kemudian menjelaskan apa yang telah terjadi dan maksud kedatangannya ke tempat ini. Diketahui jika Masahiko telah diminta untuk tidak menghalangi kandidat Mahardika. Namun dia menolak untuk membantu mereka berdua. Mendengar hal itu, Yogiri dan Naura pun bergegas pergi dari sana. Melihat kecantikan Naura, Masahiko si mata keranjang kemudian mengajaknya untuk menginap di rumahnya. Dan ternyata alasan Naura mengajak Yogiri pergi karena takut jika sang MC akan membasminya. Mendengar hal itu membuat Yogiri merasa tersinggung karena Naura telah menganggapnya mesin pembasmi. Tak lama setelah itu, mereka berdua dibuat terkesan karena melihat pemandangan seperti kota fantasi, di mana ada ras setengah binatang dan manusia saling berbaur satu sama lain. Beberapa saat kemudian, terlihat seorang wanita bertelinga kucing datang menghampiri mereka. Dia bernama Mireyu. Diketahui jika Mireyu akan membantu mereka secara gratis. Merasa curiga, Yogiri kemudian menanyakan mengapa dia melakukan hal itu. Si Neko pun beralasan jika dia hanya ingin akrab dengan kandidat Mahardika agar dapat memperluas koneksinya. Namun sayangnya Mireyu tak seperti yang mereka kira, karena pada malam harinya dia telah bekerja sama dengan para bandit untuk merampok mereka berdua. Diketahui jika para bandit menargetkan kandidat Mahardika yang tak memiliki gift, dan mereka juga bertujuan akan menjual Yogiri dan Naura dengan harga yang mahal. Melihat situasi yang terjadi, Yogiri tanpa pikir panjang akan membasmi mereka semua. Karena sudah mengetahui kekuatan sejati milik Yogiri, Naura pun memberitahukan kepada mereka jika rekannya sangatlah overpower. Namun peringatan Naura sama sekali tak didengarkan oleh Mireyu. Merasa diremehkan, Yogiri kemudian memerintahkan para bandit yang ada di belakangnya untuk mati. Melihat hal itu, tentu saja membuat mereka merasa terkejut. Tak cukup sampai di situ, Yogiri kemudian melanjutkan pembasmiannya. Dan terakhir dia menggunakan kekuatannya untuk membutakan targetnya. Merasa terdesak, Mireyu dengan wajah bersedih berkata jika adiknya telah menunggu kepulangannya. Namun alasan klasik seperti itu tak membuat Yogiri merasa kasihan. Dia kemudian memerintahkan mereka untuk mati. Merasa jika kekuatan Yogiri tak berhasil, mereka berdua pun segera melarikan diri. Namun secara tiba-tiba, karena urusannya telah selesai, Yogiri dan Naura pun berniat pergi dari sana. Namun mereka dihentikan oleh para penjaga. Mereka kemudian menanyakan apa yang telah terjadi. Yogiri pun beralasan jika dia tak mengetahui apa-apa. Namun sayangnya, Edelgard telah melihat para bandit mendadak tersungkur saat menyerang mereka berdua. Mendengar hal itu, membuat Naura menanyakan mengapa mereka tak menolongnya sedari tadi. Dan ternyata para penjaga ingin mengetahui kemana mereka akan dijual. Beberapa saat kemudian, Josh memberitahukan jika mereka berdua tak memiliki gift. Hal itu membuat Edelgard melepaskan Yogiri dan Naura. Josh pun meminta maaf karena kaptennya sudah bertindak tak sopan. Setelah itu terlihat Yogiri dan Naura berada di penginapan. Yogiri kemudian menanyakan apakah Naura ingin memesan satu kamar untuk 2 orang. Melihat reaksi Naura, Yogiri pun memesan 2 kamar bersebelahan. Setelah itu terlihat Naura berbaring di kamar. Dengan wajah memerah, Naura mempertanyakan mengapa Yogiri menanyakan hal itu. Naura pun berpikir jika dia tertarik kepadanya. Namun saat mengingat alasan Yogiri melindunginya, tentu saja membuat Naura merasa kesal. Dan secara tiba-tiba, bukannya merasa ketakutan, Naura malah menganggap hantu itu sebagai kakaknya. Mendengar perkataan Naura jelas saja membuat hantu itu merasa kesal. Diketahui jika hantu itu bernama Naura Mokomoko dan merupakan roh pelindung Naura. Moko menjelaskan jika dia akan muncul untuk menyelamatkannya saat kondisi darurat. Mendengar hal itu, tentu saja membuat Naura kesal karena dia baru muncul sekarang. Dan seharusnya dia muncul lebih awal. Namun karena Moko merasa ketakutan saat melihat Yogiri, jadi dia baru menampakkan dirinya sekarang. Oleh karena itu, Moko meminta Naura untuk menyampaikan keberadaannya kepada Yogiri besok pagi. Moko kemudian menjelaskan jika bantuannya hanya terbatas pada perlindungan batin. Dan diketahui juga jika dialah yang menghalangi gift di tubuh Naura.
Moko pun memberitahukan jika Gift memang memiliki kelebihan. Namun nyawa yang diberkati Gift akan ada di genggaman Mahardika. Moko juga memberitahukan jika tujuannya untuk mengembalikan penerus aliran panahan dan Naura, yaitu seni bela diri campuran yang telah dia praktekkan sejak zaman Hainan. Setelah itu Naura pun memberitahukan jika dia ingin pulang. Namun sampai sekarang dirinya masih bergantung kepada Yogiri. Mendengar hal itu, membuat Moko akan mengajarkannya aliran dan Naura yang sebenarnya. Mendengar nama rencana Moko, membuat Naura merasa kesal karena nama rencana itu terlalu panjang. Keesokan harinya, terlihat Yogiri dan Naura bertemu dengan pramutamu bernama Celestina. Diketahui jika Yogiri telah meminta Celestina untuk mencari lokasi dari teman sekelasnya dan mencari jalan agar bisa ke sana. Dia juga menyiapkan penerjemah bahasa, penyamar status, bahkan membuatkan alat untuk mengisi daya konsol. Tak hanya itu, dia juga sudah memesan tiket kereta menuju ibu kota untuk mereka berdua. Yogiri pun meminta Celestina untuk menyimpan hartanya dan mengelolanya. Mendengar hal itu, Naura pun beranggapan jika permintaan Yogiri terlalu berlebihan. Namun saat mendengar Celestina menyanggupi hal itu, tentu saja membuat Naura merasa kesal karena dirinya tak berguna. Setelah itu terlihat mereka bertiga telah berada di dalam kereta. Ternyata Yogiri juga bisa melihat Moko karena perkataan Naura sebelumnya. Dan saat mereka berdua mengobrol tentang teman-teman sekelasnya, hal mengejutkan pun terjadi. Scene kemudian berpindah. Terlihat Masahiko, Jus, dan Edelgard memeriksa bandit yang masih hidup. Bandit itu ialah korban Yogiri yang telah dibutakan. Diketahui jika mereka telah mencoba menggunakan sihir penyembuhan, namun bandit itu masih belum pulih. Terlihat juga seorang Mahardika yang bernama lain mencoba menyembuhkan mata bandit tersebut. Meski bola matanya sudah diambil dan diganti, tetap saja bandit itu mengalami kebutaan. Lain yang masih mempunyai rencana mencoba menggigit bandit tersebut. Diketahui jika Lain memiliki kelas Origin Blood yang merupakan andit tingkat tertinggi. Salah satu kekuatannya yaitu dapat menjadikan orang yang dia gigit menjadi keturunannya dan mempunyai kekuatan fisik yang sangat kuat. Namun tak disangka kekuatan milik Lain sama sekali tak berpengaruh kepada bandit tersebut. Tak lama kemudian muncul seseorang dari kelas pahlawan datang menyerang mereka. Scene kemudian berpindah. Diketahui jika serangan sebelumnya merupakan serangan nyasar yang berasal dari pertempuran antara Mahardika melawan agresor. Diketahui jika agresor merupakan robot besar berwarna putih dan lawannya ialah Mahardika bernama Santaro. Melihat hal itu, Naura kemudian meminta Yogiri untuk membasmi mereka. Mendengar alasan Naura, Yogiri pun menolaknya. Meski serangan mereka hampir membuatnya mati, namun mereka tak mengincar dirinya. Dan serangan barusan murni kesengajaan. Dan jika tak membuat batasan tertentu, maka Yogiri bisa saja membasmi orang hanya karena merasa kesal. Mendengar jawaban itu, Naura pun meminta maaf. Tak lama setelah itu, agresor datang ke tempat mereka. Merasa terganggu, Santaro malah menyerang orang-orang tak bersalah, hingga membuat mereka membeku. Di sisi lain terlihat pahlawan menyerang Lain dengan kekuatan pedangnya. Meski serangannya cukup dahsyat, namun hal itu tak membuatnya tumbang. Hal itu dikarenakan Lain mempunyai kekuatan yang mampu membuat lukanya sembuh seketika. Melihat hal itu, sang pahlawan kemudian melemparkan pedangnya, yang membuat Lain menanyakan mengapa dia menyerang Mahardika dan tak mengalahkan Raja Iblis. Diketahui jika pahlawan itu bernama Ein, dan ternyata alasan Ein menyerang vampir tersebut karena dia telah melakukan penindasan. Setelah berbicara hal itu, Ein kemudian melakukan serangan terakhir. Di sisi lain, terlihat Yogiri menanyakan mengapa sang Mahardika menyerang orang-orang yang tak bersalah. Bukannya menjawab, Santaro malah meminta Yogiri untuk bersujud, dan dia juga beranggapan jika mereka sangat mengganggu. Dan secara tiba-tiba, melihat hal itu, agresor kemudian kena mental. Dia kemudian menghampiri mereka dan berkata jika dia tak ada niatan untuk bertarung. Di sisi lain, diketahui jika Ein melakukan hal itu demi kekasihnya yang bernama Ariel. Namun ternyata Lain masih hidup. Merasa jika mengalahkan Lain ialah sesuatu yang mustahil, Ein kemudian memintanya untuk membasminya. Namun karena merasa malas, dia malah melakukan hal demikian. Setelah itu, Lain meminta para penjaga untuk mencari lokasi Takato Yogiri. Di sisi lain, terlihat agresor menawarkan diri untuk bernegosiasi dengan Yogiri. Mendengar hal itu, Yogiri kemudian menanyakan bagaimana cara dirinya kembali ke dunia asal. Namun ternyata agresor sama sekali tak mengetahuinya, karena dia hanya bisa kembali ke dunia asalnya saja. Mendengar jika Yogiri ingin ikut pergi ke dunianya, agresor pun berkata jika hal itu mustahil, karena dirinya tak bisa membawa seluruh tubuhnya ke dunia ini. Selain itu, dia
tak bisa membawa sosok berbahaya seperti Yogiri ke dunianya. Diketahui jika dunianya saat ini berada di lantai terbawah, dan jika ingin mendaki, maka mereka butuh koordinat dunia asli dan energi yang besar. Mendengar hal itu, Yogiri pun berkata jika ingin negosiasinya berhasil, maka agresor harus memberinya saran cara mendapatkan kedua persyaratan itu, dan agresor pun menyanggupinya. Setelah permintaannya terpenuhi, Yogiri kemudian menanyakan apakah Nora mempunyai permintaan. Mendengar Nora tak memiliki permintaan, Moko kemudian muncul dan memberinya saran. Setelah itu terlihat kedua penjaga terkejut saat mengetahui Santoro sang Mahardika telah tumbang. Di sisi lain, terlihat Sion dan lain mengetahui jika Yogiri yang telah membasmi Santaro. Sion berkata meski Yogiri memiliki kekuatan instant death, namun Santaro seharusnya punya kekebalan terhadap sihir tersebut. Sion pun mengira jika lain akan membahas soal Kurayami. Namun lain menepikan hal itu karena pembasmian Mahardika tak bisa didiamkan. Sion kemudian meminta agar lain tak ikut campur soal kandidat Mahardika, dan dia juga akan membantunya mengurus masalah Kurayami. Setelah Sion pergi, lain kemudian memanggil seseorang bernama Masayuki. Lain meminta agar Masayuki memimpin pasukan abadi dan pergi ke Hanabusa. Di sisi lain terlihat Yogiri dan Nora merasa kelelahan karena telah melakukan perjalanan jauh. Diketahui jika Yogiri menolak digendong agresor dalam perjalanan karena dia tak ingin terlihat akrab dengan mereka, agar situasinya juga tak menjadi rumit. Tak lama setelah itu terlihat Moko datang dan memberikan sebuah pedang kepada Nora. Diketahui jika pedang itu terbuat dari bagian tubuh agresor dan wujudnya bisa diubah sesuai keinginan. Nora pun merasa kesal karena Moko menganggap dirinya bisa langsung mahir menggunakan senjata ilmiah seperti ini. Nah, itu di alur cerita episode kedua dari anime Sokusei Gasei Kusugite. Love Story akan menceritakan episode ketiga minggu depan karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya dan terima kasih sudah menonton. Bye bye.